Teman-teman, jadi aku cuma mau nunjukin kehebatan Lily Suyan aja sih. Jadi dia tuh bisa melenyapkan poniku sekejap. Kalian kan tahu kan ini masih rata. Jadi kalau misalnya belah kanan, ini akan hilang poninya. Belah kiri itu akan poni samping, belah tengah itu poni yang bawah. Hebat sih dia, keren banget sih Lily Suyan. Jadi kita hari ini hari Minggu kedatangan Pak Edi mana? Ya ampun Yuli, saking gede ya, ketutup ya Pak Edi ya. Kan namanya DM Live ya, channel ini ya, DM Live, Denny Mei Mei Live, kehidupan kita berdua. Pisang tuh bagus banget. Ya tapi kita akan goreng ya. Kita akan bikin pisang goreng. Apa yang berbeda kali ini adalah pisang goreng karamel. Enggak dong. Oh ya ini silakan ya, mereka mau ngedate jadi aku udah tinggal. Goodbye my love. Yaudah yaudah. Siapa yang ngambil? That's my phone. My phone. Ini pisang gorengnya beda. Kenapa beda? Karena Meme yang masak. Enggak deh. Kalian tahu kan kemarin kan aku beli tepung ini kan kayak ini tuh tepung konsistensinya kayak apa ya, kenyal-kenyal gitu kayak cireng. Nggak tahu nih bikin pisang goreng pakai ini ya, makanya kalian tuh jangan centil lah kayak aku. Anyway ini baju dikasih Red Queen, cantik ya, thank you ya Red Queen, I love you so much. Jadi kemarin tuh aku ngeluh sama Lily Suyan, aduh I'm done. Ini kayak tepung biasa sih, tepung apa aja sih. Kalau aku biasa yang segitiga biru, cuman lagi nggak ada, ya udahlah ya, apa daya, pakai ini pun jadi. Terus kalau pisang goreng itu, yang penting adalah kita harus menaruh sedikit tepung maizena. Biasa pakai 2 sendok. Jadi 3 centong ini, 3 centong nasi, 2 sendok tepung maizena, 2 sendok tepung beras. Kenapa sih mesti pakai tepung beras dan tepung maizena? Ini rempong deh. We are goreng. Ini juga 2 sendok. Nah, yang spesial dari pisang goreng Mei adalah kita pakai kunyit. 1 ruas aja ditumbuk sampai halus. Kalian cobain deh. Pisang goreng pakai kunyit itu beda banget rasanya. Walaupun kayak cuma ampun 1 sendok ini doang, itu tuh benar-benar akan mengubah rasa sedikit garam. Kamu ikut? Boys and girl, aku pergi dulu ya, Black. Terus air, sedikit dulu aja air. Yang penting dia rata dulu, jangan sampai ada yang gumpal. Memang tuh yang si kunyit ini tuh kayak cuma seiprit doang, tapi tuh dia kayak that's my secret ingredients untuk pisang goreng yang enak. Kalian kaget kan? Hai Red Queen, selamat datang. Kita mau masak apa? Kita hari ini bikin pisang goreng karamel ala The Jab. Aku belum bilang ya sama viewernya, aku udah punya alis. Makasih ya, bajunya cantik banget. Cantik kayak kamu. Jadi kalian tuh kan kayak, Mei kok bisa deket sih sama ipar-iparnya, sedangkan aku berantem, aku. Kamu belum beruntung, coba lagi tahun depan ya. Enggak, aku sama ipar aku, baik yang cowok maupun sama cewek, dua-duanya puji Tuhan deket. Kenapa? Karena mereka juga baik banget sama aku. Dan awalnya kita nggak deket dan nggak ada hubungan yang sempurna kecuali kalian berdua, dua-duanya mengusahakan untuk deket gitu ya. Jadi awalnya kita juga nggak deket ya. Aku sama iparku yang cowok juga nggak deket. Kalau sama iparku yang cowok itu deketnya gini. Jadi waktu itu kita pergi ke Bandung sama-sama. Anyway, ini pisang goreng kesukaannya Red Queen. Jadi dulu waktu zamannya dia pacaran sama Koko, kalau datang mau pisang goreng karamel gitu katanya. Dari di sini. Yang bisa bikin cuma ayang aku aja. Itu apa? Ini kunyit saya. Ini secret ingredients-nya yang orang-orang nggak tahu. Oh, tapi kamu baru aja membocorkan rahasia kita. Iya, biar teman-teman DM Live juga disayang pacar dan suami. Kan bagi-bagi ilmu kan, bagi-bagi rezeki. Aku mencampakkan si Denny. Kenapa? Denny lagi main sama aku, pasti nggak ada yang nolongin dia, nanti dia mati. Nggak apa-apa, biarin dia mati di game. Tinggal di kehidupan nyata nggak mati. Jadi pas pergi ke Bandung itu, jadi ceritanya cici aku tuh lagi turun beli singkong. Terus aku berduaan aja dong di mobil sama ipar aku itu kan. Calon ipar waktu itu masih pacaran. Dia bilang gini, dia manggil aku kan, dia manggil nama aku, Mei, kalau misalnya kamu ada masalah apa-apa, atau kamu mau cerita, atau kamu mau curhat, kamu bisa hubungin Koko. Jadi dari situ aja dia udah terbuka. Jadi dari situ aja dia sudah membuka diri
untuk deket sama aku, padahal kan aku ipar cewek gitu ya. Nah jadi kalau ada apa-apa aku bisa sharing sama dia. Makanya kalau kalian notice aku ada panggilan kesayangan buat dia, Google in Love. Soalnya dia pinter banget, dia tuh bener-bener Google aku banget. Aduh, cowok tuh harus kayak dia sih, pinter banget sih dia. Terus udah gitu dia cowok yang bengkel banget gitu. Nah kalau sama Red Queen juga hubungan kan perlu diusahakan ya. Aku juga tadinya nggak deket sama dia. Pokoknya adalah omongan-omongan gak enak dari kanan kiri tetap ada. Itu kan si cewek yang ini gini. Secara kan dia kuliahnya waktu itu di Untar, jadi masih kayak ya kenal-kenal gitulah. Ya adalah omongan-omongan orang. Cuman aku kan nggak mau terlalu dengerin omongan orang ya, karena yang aku lihat ketika aku ketemu dia itu semua nggak bener. Apalagi Red Queen kan anak gamer, kalian tahu dong pandangan orang tentang anak gamer gimana kan. Tapi semua itu salah. Ternyata dia tuh perempuan yang sangat keibuan, perempuan yang sangat keibuan. Dan dia itu perempuan yang bener-bener ngajarin aku untuk jadi perempuan yang strong dan smart. Jadi perempuan itu sebelum nikah harus bisa angkat galon aqua. Yeay! Kalau belum bisa angkat galon aqua, jangan harap bisa main. Enggak. Sekarang kan udah ada pompa ya, jadi nggak usah angkat galon aqua lagi teman-teman. Tetap aja, dispenser tuh nggak bisa dipompa. Iya, anak kita juga berat ya. Nanti ya 20 kilo gede Darren. Oh ya, anyway, Darren itu diambil dari bahasa Mandarin, Taren. Jadi maksudnya manusia yang besar. Kita mengharapkan si Darren itu nanti jadi orang yang hebat, orang yang sukses di kemudian hari. Amin. Jadi orang besar gitu. Badannya juga gede, Badannya banget juga besar ya. Si Darren ya. Itu kan panci baru kamu. Iya. Yang cocok banget itu. Iya. Senang banget. Yang nggak lengket di hati kan? Kalau misalnya yang ribut-ribut itu sama ipar ya kalian harus mengusahakan juga dan harus berusaha membuka diri. Tapi gimana ya, kadang-kadang namanya orang mungkin ada yang memang sudah dilahirkan seperti itu. Tuh kayaknya kalau udah begitu nasib ya. Tapi positive thinking aja sih, bahwa semua orang itu sebenarnya jelek, baik buruk itu kan mindset ya. Jadi kalau misalnya ya kita mikirnya orang itu udah buruk aja, ya berarti itu salahnya mindset. Salahnya salah diri Anda. Kenapa? Ini kecil-kecil aja ya, biar mereka gregetan makannya imu-imu gitu. Imu-imu kecil-kecil ini nih biasanya nggak berasa makan ayah. Iya, biar mereka gregetan, emang sengaja biar mereka gregetan. Jadi yang biasa goreng kecil-kecil itu kamu ternyata. Yang biar kamu nggak berasa, yang nggak berasa dimakan itu. Iya, terus totonya udah makan 2 piring gitu kan. Iya. Itu rahasianya. Gimana rambut baru saya? Tanpa poni ini. Gimana alis baru aku? Jadi ya ternyata ya keluarga aku tuh tanpa disadari mereka terkenal ya. Seperti kamu ternyata banyak yang tahu Red Queen. Si Queenie ya juga banyak yang tahu, si Dolan, si Darren. Tanpa mereka sadari mereka terkenal. Dan abang kamu itu. Iya, yang ganteng ya, William ya. Iya, si abang ganteng ya disebutnya ya. Oh. Ini belum 5 menit lah ya. Udah 5 menit. Oops. I did it again. Kadang-kadang ya aku suka mikirin gitu, kalau orang bilang belum 5 menit, emang hukumannya bakal ngitung dulu ya, pakai timer 5 menit gitu baru iklan vlog. Itu iklan sih kayak berhasil banget sih, Iya nyantol sih. banget sih di otak. Cuma itu kayak pembodohan publik gak sih? Ya. Oh ya, ngomong-ngomong yang beratnya di next episode aja ya, soalnya kali ini Ada kayak aku nggak bisa ngomong berat. kayak santai-santai aja, soalnya hari Minggu nanti aja pas kalau ada Mei berdua. Jadi gimana ilmu sotoynya apa sih hari ini? Oh, Aku kelewatan nih. ilmu sotoy nggak? Oh iya, mungkin kita ini kali ya, kenapa orang tuh pada suka nanya kok bisa sih deket sama Ipan, romansa keluarga The Jabs gitu loh. Nah kalau ini gimana? Di bawah ada kan ada anjing, jadi kayak kita nggak bisa deh kayak dolar aja, dolar mah nggak bisa. Dolar. Jadi baik dan buruk itu semuanya tuh tergantung sama mindset sih menurut aku ya. Jadi kalau kalian mencekoki diri kalian dengan yang jelek-jelek dan pemikiran-pemikiran yang buruk, ya berarti itu pilihan kalian. Kalau misalnya seseorang tuh ya udah terbiasa memandang orang lain dengan buruk dan senang banget nyari kesalahan orang lain, itu tuh candu banget, itu edik banget. Kayak apa tau nggak? Kayak ngegaruk. Kan enak tuh ya kalau ngegaruk terus tapi lama-lama jadi apa? Jadi borok kan. Nah boroknya itu bukan orang yang kita katain atau kita cari keburukannya, tapi boroknya itu betul untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tuh membiasakan diri kita hidup dalam kepahitan, membiasakan hati kita terbiasa dalam situasi yang gelap dan penuh kehitaman. Kalian mau jadi manusia yang seperti itu? Jadi nggak pakai kulit. jadi biasakan menilai dan memandang orang tuh secara baik dan
positif. Kenapa? Karena seperti udah Mei sering bilang, karena setiap manusia, bukan cuma manusia ya, setiap makhluk hidup itu spesial di mata Tuhan. Jadi kenapa kita harus memandang dan menilai orang secara buruk, bahkan sengaja mencari-cari keburukannya. Nah, jadi buat kalian yang mungkin masih ribut atau berantem sama ipar-iparnya, mungkin tuh karena cara pandang, cara pikir, dan pola pikir yang kurang tepat kayaknya. Kalau kalian tuh yang ngikutin video-video DMI, kalian pasti tahu kulit pisang itu di rumah kita nggak akan dibuang karena dipakai buat di masker. Kamu pakai ya sayang. Ya, itu Karena cuma kamu yang pakai masker kulit pisang, aku nggak mau. karena ini natural peeling. Ntar alis aku kepiling dong, terus hilang. Enggak, nanti mukanya halus. Kamu jangan gitulah. Aku Oh ya, udah berusaha. jadi tiap malam itu aku kan, nanti kita ngomongin soal krim-krim muka ya. Aku sih nggak pakai krim sih, pakainya sesuatu. Nanti aku kasih tahu. Jadi tuh kita malam tuh kayak ada gerakan senam wajah, dan lucu banget sekarang kan ada dia. Jadi tuh dia yang aku kalau Mei tuh kalau lagi pakai essential oil itu suka Mei peperin kalau ada dia. Terus kan kena wajah dia kan. Jadi tuh dia kayak ngikutin gitu senamnya gini. Terus pas senamnya gini. Iya, terus udah gitu kita sengaja pasang lagu jadi kayak heboh gitu. Jadi terus kalau misalnya Dedi lewat tuh kayak, ya ampun ada tambah satu anak yang error lagi di rumah ini. Jadi kayak nanti suami aku tuh tiap malam lihat aku joget-joget sambil, soalnya kan nggak seru ya kalau massage muka ya gitu-gitu doang. Jadi aku sambil joget-joget happy, terus bawaannya senang. Jadi itu anti-aging massage-nya terus. berdua dong. Iya, massage-nya berdua. Ya aku boleh nggak nanti malam massage muka kamu massage muka aku. Boleh. Tapi ntar kena alis aku yang Enggak, nanti aku nggak kena alis. Ntar alis aku. Ih kamu. Jadi ya dia tuh sebenarnya menikah sama William itu cuman kamuflase ya. Hitam di atas putih, dia sebenarnya menikahi adik-adiknya. Kita tuh jadi semua panggilan aku ke pacar aku itu dia mau dipanggil kayak gitu. Jadi aku panggil pacar aku bakso ikan, dia mau dipanggil bakso ikan. Aku panggil pacar aku ayang baby, dia mau dipanggil ayang baby. Akhirnya panggilan aku ke my boyfriend tuh sama ke dia juga. Karena dia pengen dipanggil kayak gitu. Ya udah. Aku yang baby. Ya kamu ayam baby ya. Nah namanya juga pisang goreng karamel kan. Nah karamelnya aku pakai gula Jawa. Mei itu biasa pakai gula Jawanya itu yang masih dibungkus pakai daun. Mei belinya. Nggak tahu kenapa, kayak wanginya beda, lebih enak juga. Cobain deh teman-teman. Wangi-wangi daun-daun rumput segar gitu ya. Dan aku biasanya tuh pakai yang di Garut. Itu enak banget. Jadi kalau misalnya ada saudara atau ada teman, kalau misalnya memang nggak ada yang balik dari Garut, ya udah terpaksa beli online shop. Itu gula Jawanya Garut itu beda banget rasanya sama gula Jawa yang biasa. Serius deh. Ini tuh tadinya tuh aku cuman pengen bikin video yang kayak 10 menit gitu ya. Jadi panjang ya ini gara-gara minyaknya belum panas. Kalian bosen gak sih nonton ini? Ingat ya, jangan membiasakan diri kalian itu ada dan dipenuhi kegelapan, kepahitan, kesakitan, kepedihan. Ngapain? Soalnya kalau aku kan Katolik ya, jadi diajarin bahwa tubuh kita, hati kita ini adalah bait Allah. Jadi janganlah kalian mencemari gitu loh dengan pikiran yang kayak gitu, dengan perkataan yang kayak gitu. Tapi kalian tuh jangan memandang aku sebagai manusia suci ya. Aku enggak. Aku kayaknya juga pastilah banyak salah, banyak kesalahan. Tapi kita berusaha untuk selalu sharing apa yang kita punya gitu loh. Cinta kita, kasih kita, sayang kita gitu loh. Senyum. Jadi kalau misalnya kita bisa romansa-romansa mesra, kalau kata si Chris, kalian juga pasti bisa kok dengan ipar-ipar kalian. Itu si Chris yang suka di situ Iya. ya, Christopher ya kayaknya. Iya, dia salah satu dia my friends. Hai. Banyak deh. Kalau Mei itu orangnya nggak terlalu gampang deket sama orang. Kalau Mei ya, aku susah banget deket sama orang. Dan kebetulan Red Queen tuh orangnya ramah banget. Jadi memang dari awal sih dia yang kayak membuka diri, terus tanyain nomor handphone aku, terus WhatsApp yang kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya kayak ada apa-apa curhat, cari aku. Kepo banget ya kayaknya. Enggak, dia baik banget. Nah tapi justru pada saat itu tuh aku merasa kayak, oh aku spesial ya sampai dia tuh butuh pendapat aku kalau dia lagi ada masalah sama kokoh gitu loh. Jadi tuh aku kayak merasa, oh ternyata opini aku itu penting untuk dia. Saat itu tuh aku merasa kayak gitu. Aku bener-bener, Mei tuh orangnya bener-bener susah banget deket sama orang. Terus ipar aku juga kayak gitu. Pertama dia yang kasih aku pin BBM. Aku tuh jarang banget memulai sesuatu sama orang lain tuh, jarang banget. Makanya tuh Mei tuh beruntung banget sih punya dua orang yang kayak gitu. Ketika mereka udah berusaha membuka diri sama Mei, ya Mei-nya juga berusaha membuka diri juga. Nah aku kan belajar dari mereka ya. Terus ya aku juga harus belajar membuka diri untuk masuk ke keluarga my future husband nanti gitu, seperti apa yang mereka lakuin ke aku. Tapi aku kayak Mei tuh kayak pemalu banget sih. Cuman ya nanti dicoba kayak gitu Red Queen. Percaya. Tapi kalau seorang misalnya Mei
itu pemalu tuh kayaknya nggak mungkin. Tapi Kalian kalau lihat udah kan, tapi kalau Snapchat. udah deket aku bisa kayak gitu. Dia tuh yang kayak sayang banget loh sama aku. Kayak misalnya aku kayak Mei belum pulang gitu ya, dia kayak tanya. Dia tuh sekarang tuh kayak bertugas seperti mama sih di rumah karena kan udah nggak ada mama. Terus dia tuh yang kayak adik-adiknya nanti makan apa, maksudnya ipar-iparnya nanti makan apa, di mana, udah jam segini belum pulang tuh dia pasti nyariin kalau kita belum pulang. Terutama aku kan kayak kerja pagi pulang malam, terus kalau misalnya kayak malamnya udah kelewatan kayak udah setengah 10 malam aku belum pulang, tuh dia pasti udah nanyain aku di mana. Jam 8 malam aja tuh dia udah nanyain di mana aku belum pulang gitu, padahal dia tahu Mei di klinik, tapi dia tetap nanyain di mana aku belum pulang. Terus kalau misalnya pagi aku udah kerja duluan, udah cek toko, dia pasti nanya udah berangkat ya pagi, tadi nggak morning hug ya kayak gitu. Jadi di rumah Mei itu ada satu kebiasaan unik yang aku nggak tahu kebanyakan keluarga ngelakuin apa enggak, tapi itu kita kayak ada morning hug gitu. Aneh ya, tapi kayak gitu. Itu kayak, ayang kita belum morning hug ya, kamu udah pergi kerja ya? Iya sorry tadi aku soalnya buru-buru, kayak gitu deh. Iya, aku suka hak dia pas dia lagi sikat gigi, aku hak dia Dari belakang. Dari belakang. Terus aku acak-acak rambutnya. Terus aku bilang, kan mereka kan nanti kan pasti pindah dong ya setelah rumahnya jadi. Aku bilang, aduh semoga aku Mei nikah dulu deh, soalnya nanti Mei tuh kayak pasti kangen banget sama rutinitas kayak gitu loh, yang kayak belum pulang ditanyain, aku yang kayak pagi apa segala Kamu nggak macam. tahu sih, Terus yang hak aku dari belakang kalau aku lagi cuci muka malam. Terus nanti nggak ada yang joget sama kamu sambil Iya. massage muka gitu. Jadi kalau misalnya dia pindah duluan ke rumah barunya, aku ya pasti merasa kehilangan banget. Kalau tandanya amin, puji Tuhan aku married duluan nih, aku kayaknya nggak bakal kesepian banget sih, soalnya kan nanti kan ada itu kan future husband ya. Tuh, jadi semoga ya Mei duluan yang nikah. Amin. Kayak lama. Iya, teman-teman pasti gak ada yang tahu kebiasaannya Denny. Jangan sampai Denny nonton ya. Jadi Denny tuh punya kebiasaan. Denny tuh kan takut banget, mukanya tuh gampang berjerawat, kulitnya dia sensitif. Jadi dia kalau makan yang goreng-goreng itu, dia selalu bungkus gorengannya pakai tisu selama 2 jam. Misal nih gorengan gitu ya, ini pisang goreng gitu ya, dikekep dulu nih 2 jam. 2 jam. Nih ya, 2 jam. Setelah 2 jam dibuka baru dimakan. Jadi kayak udah kering, udah sepet, udah seret baru dimakan. Dia punya kebiasaan kayak gitu. Itu aneh banget. Siapa coba yang mau makan masa beli gorengan, bang gorengan bang, terus dibungkus dulu 2 jam kemudian baru makan. Orang mah makannya panas-panas ya, garing-garing, ini tunggu lembek-lembek gitu loh. Cuma satu ya Red Queen ya. Coba. Kayak gimana? Itu kayak endapan pasir di laut ya. Kok nggak Iya. terjadi apa-apa ya? Itu batu kali. Oh dia terbang. Yeay. Yeay. Ada bubble-bubble gitu, lucu ya teman-teman. Katanya suruh pakai. Nggak panas. Nggak panas. Nggak jadi. Serius, ini kena muka aku. Tuh berminyak kan? Nggak panas, pantesan aja. Sebaiknya kita goreng di belakang. Di belakang aja ya teman-teman. Tenang teman-teman, wajahnya masih mulus. Kalau ini baru api cemburu membara ya. Iya. Tuh, api cemburu ketika baru putus minggu pacar nikah ya. Iya. Tetep ya diulang ya. Aduh, sudah boleh dimasukkan sepertinya karamel. Wah ini apinya kekencengan ya. Kan ditinggal nikah sama mantan, jadi Iya, kenceng iya, iya. api cemburunya Karamel gede. masukin karamel. Ini gula Jawa ya teman-teman ya. Terus aja. Nah ini tuh semua karamelnya harus kita tempelin ke badan pisang gorengnya. Ini kesukaannya si ganteng William. Nih kena minyak. Tuh kena minyak. Yang aku kena minyak. Jadi tadi tangan Mei kena minyak, tapi nggak apa-apa. Perempuan nggak boleh takut minyak. Nggak apa-apa. Tuhan tuh cintain lavender buat kita ya. Wus langsung udah nothing happen. Jadi kebiasaan tuh orang pakai odol atau segala macam. No, kalian tuh harus siapin lavender di rumah. Itu tuh kayak kerja 5 menit udah. Perempuan jangan takut minyak. Gimana lahirin anak nanti kalau takut minyak? Emang Ya? lahirin anak pakai minyak? Pasti maksudnya rasa sakitnya itu melebihi kecipratan minyak. Ya kan? Makasih ya, aku dapet kefir.
Masak itu menyenangkan kok. Nih, aduh, ini udah boleh aku makan belum? Iya. Ya ampun, jatuh belum 5 menit. Kalau aku sama Denny itu ada kayak gini. Nyam, nyam. Cause there's something in the way you look at me. Enak banget. Terus garing-garing gitu. Aduh, teman-teman rugi nggak pernah nyobain. Aku setiap kali sejak dikasih cobain ini pertama kali, setiap minggu aku selalu minta ini. Dari belum nikah sampai udah nikah. Enak. Kan sama anak di rumah ini, mereka akan takut banget bilang sesuatu tuh enak di rumah ini. Kenapa? Ceritakan Redwin. Aku kan setiap weekend tuh pasti kesini. Nah terus papa tuh nyediain kue tiaw goreng. Aku tuh emang doyan kan. Terus aku bilang, oh enak nih pak kue tiaw gorengnya. And you know what happens? Every week dia beli kue tiaw goreng yang sama. Terus aku makan sampai akhir tahun, dari awal tahun. Dan sampai sekarang? Dan sampai sekarang dia masih beli. Jadi udah beli dari setahun, kan makan kue tiaw. Udah gitu kalau sampai kita nggak makan nih, dia udah beli. Nanti dia nggak mau beli lagi. Dia sedih. Ngambek gitu, udah beli nggak dimakan kan. Dia sedih gitu. gitu. Terus dia nggak mau beli lagi nanti. Jadi mau nggak mau kita harus makan. Walaupun udah Seumur hidup kita, kalau kita udah pernah bilang itu enak. Dan si Redwin tuh apes banget. Waktu itu Dedi masak muntahu, dia keceplosan bilang enak. Dan apa yang terjadi? Almost every week Dedi masakin muntahu buat dia. Tadi hari ini juga masak muntahu loh. Terus tadi aku udah nyobain gitu loh, makan 1 mangkok. Terus Dedi tuh kalau masakan dengan bahagia ya. Ini Kay paling suka ini. Ini buat Kay nih. Masaknya gitu dari intentionnya. Ini Kay paling suka nih. Buat Kay. My boyfriend juga gitu. Bakmi. Ini si Basoi kan mau datang ya. Bakmi nih, dia paling suka bakmi nih. Dedi tuh udah kayak ke pasar gitu beliin bakmi buat si Basoi kan. Dia kan tahu kan hari-harinya si Basoi kan datang nih. Ini Basoi kan mau datang nih. Bakmi. Kalau si bakso ikan sih kan dia makan gak susah sih. Jadi Dedi, tapi dia tuh kayak masih. Terus akhir-akhirnya si Redwin tuh cerita bakso ikan. Akhirnya si bakso ikan nyadar kayak, iya ya kenapa setiap kali aku datang dikasih bakmi ya. Iya itu lu gak boleh bilang enak. Kalau lu bilang sesuatu enak, dikasih terus. Till the rest of your life. Iya kan, aku kayak deket gitu ya sama si bakso ikan ya. Parah banget sih. Makanya kalau kita makan masakan Dedi terus enak, langsung shh. Takut kedengeran sama Dedi. Jadi kalau dia tanya enak nggak? Lumayan. Gitu jawabnya. Walaupun tuh enak banget tapi kita harus menahan diri bilang itu lumayan. Begitu keceplosan, zut Langsung seumur hidup akan makan. Si Redwin tuh muntahu tuh bener-bener keceplosan sampai emret. Muntahunya enak banget, parah enak banget. Tapi ya kalau tiap minggu dimasakin kan gimana ya? Terus waktu itu si Denny pernah keceplosan ayam kuning ya. Dia bilang, ini ayamnya enak. Wah, setiap minggu dibeliin ayam kuning. Belinya kayaknya 2 kandang kali itu ayam. Ini 2 kandang kan, dia tahu kan aku suka bakso ikan. Ya aku kayak tiap hari makan bakso ikan juga nggak apa-apa sih. Untungnya bakso ikan kan lambang cinta banget kan. Jadi ya udah nggak apa-apa. Memang dari kecil makan bakso ikan. Selalu stok bakso ikan sih di rumah. Itu kalau orangnya suka. Kalau misalnya orangnya kayak kalian tuh kayak mami papi kalian kayak gitu gak sih kalau masak? Mami aku enggak sih. Mami aku kayak males gitu. Jadi dia masak maunya yang convenient gitu loh, yang gampang aja. Dan kebiasaan kalau di rumah ini masak karena kita keluarga besar. Karena aku 5 bersaudara. Terus ada mbak yang kerjaan juga banyak di sini. Ada Pak Cinta juga, segala macam. Jadi kalau masak tuh kebiasaan harus abrek-abrek. Sama mami kamu juga gitu kan? Kayak gak ada takarannya gitu masak. Tunggu. Ngomong ini viewer kita tahu gak sih Pak Cinta itu siapa? Jadi driver kita kan namanya Pak Trisno. Cuman karena Trisno itu kayaknya kurang ya. Trisno kan artinya cinta kan? Iya, Trisno bahasa Jawa kan artinya cinta. Terus aku bilangnya Pak Cinta, Pak Cinta. Dia pertamanya nggak ngerti itu apaan. Terus aku bilang, ih bahasa Jawanya Trisno, cinta kan Trisno. Jadi kita panggil dia Pak Cinta. Buat kalian yang suka ngikutin Instagramnya Mei, pasti tahu deh Pak Cinta di Instagram Story atau di Snapchat. Oh ya, tebak-tebakan dong. Kalau nanti kalian bener, Mei kasih something saat Mei kasih tahu perawatan malam Mei. Apa nama roll poni Mei? Aku tahu. Apa nama roll poni Mei? Aku pernah curi itu, terus aku post di Instagram aku. Ya, apa namanya? Nanti Mei kasih sesuatu yang Mei pakai perawatan sehari-hari. Jadi Mei nggak akan ngomong apa nama roll poninya Mei sampai video beauty habis. Itu terkenal banget sih nama roll poninya Mei. Famous banget. Famous banget, kayak kalau aku nanya kan,
Misalnya aku kasih ini nama samaran ya, kan namanya juga tebak kan. Pisang mana kok pisang hilang? Langsung satu rumah, nih pisang sini. Padahal itu namanya, oh my god, roll pony aja kayak punya nama. Aku tuh kayak I'm so done with that pony. Terus akhirnya aku kan ke Lisuyan karena aku bilang, "Si, oh my god, I'm done with it." Like kayak semua orang tuh kayak komplain, "Mei itu tuh kayak anak kecil banget. You look too young with that." Terus terutama suster-suster aku yang di klinik, terutama kalau ada klien-klien baru tuh mereka tuh komplain kayak, "Ya ampun, masih muda banget." Mereka bilang, "Udahlah panjangin aja bu, panjangin aja." Oh ya, aku ada cerita lucu banget. Masa ya tadi pagi pas aku di WC, aku Cep denger, dulu. jadi ini ada cerita lucu. Cerita lucunya tadi pagi aku tuh lagi di WC, aku denger ya Mei ini teriak-teriak. Tahu nggak dia teriak apa? Non Denny katanya tadi pagi. Aku denger loh. Saya bilang, kok Non Denny? Masa dia panggil Denny non? Dong, terus kenceng banget suara bancinya itu. Aku lagi, kamu tuh teriak kenceng banget. Terus aku lagi di WC, terus aku kayak cekikan gitu di WC. Apaan Non Denny? Kamu denger? Iya, aku mau ngomong non Kay. Dia panggilnya Non Denny dong. Kay itu ada kebiasaan unik ya. Dia tuh setiap kali pulang ke rumah, dia tuh nggak nyariin suaminya, tapi dia nyariin aku. Sama, aku juga. Pokoknya begitu aku masuk ke rumah, pasti aku tanya, "Non Kay udah pulang belum?" Dia juga gitu. Terus dia selalu ngintip ke kamar aku setiap malam. Jadi setiap malam kalau mau tidur gitu aku suka bilang kan sama si William, jangan dikunci abangnya nanti. Abangnya jangan dikunci pintunya, nanti ayam mau masuk gitu. Iya, setiap kali aku pulang ya, satu-satu ditanyain, ketemu ayam Ati, ketemu ayam Ati nanya. Ketemu Denny juga aku nanya, Bayanti juga aku nanya, Margaret mana? Margaret mana? Margaret mana? Kayak semua orang aku tanyain gitu. Mungkin karena aku badannya paling mini size di rumah ini kali ya. Jadi tuh mereka tuh kalau pulang ke aku, dedi aku, semuanya kayak gitu pasti nanya, "Margaret udah pulang belum? Margaret udah pulang belum? Margaret udah pulang belum?" Soalnya dia tuh kayak bisa kayak debu gitu, bisa nyempil di mana aja, di kolong ranjang, sela-sela. Iya, soalnya gitu kan. Kita soalnya kan Mei udah cerita kan kalau Mei itu anak yang paling kuper dan jarang banget keluar rumah. Jadi tuh mereka tuh suka banget ngeliat aku di rumah. Jadi tuh kalau nggak ada Mei di rumah tuh kayak jantung hatinya rumah tuh kayak hilang gitu. Soalnya kayak aku tuh nongkrongnya di rumah banget, kecuali kerja kan. Kalau makanya kayak sampai office aja akhirnya dipindahin ke rumah karena aku lebih merasa nyaman kerja di rumah gitu. Jadi tuh kayak aku bener-bener di rumah banget. Jadi kalau nggak ada Mei di rumah tuh kayak aneh, soalnya kayak Mei yang suka mondar mandir segala macem tuh. Sekarang she is the queen. Kamu kingnya gitu ya. Kingnya depan tuh. Oh iya, kingnya depan Mbak Lady. Kenapa satu lagi nggak dikasih nama Queen? Queenie, harusnya Kingi dong. Kingi. Teman-teman, ini panjang banget, serius deh. Bye. XOXO Gossip Beach. Jangan lupa like sama subscribe.